Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Revaliana, NPM 1935165164005 dari mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan Budaya, kelas ruang 6. Video ini merupakan hasil jawaban dari ujian tengah semester saya. 1. Teori penetrasi sosial merupakan perkembangan hubungan yang bergerak mulai dari tingkatan yang paling dangkal menuju ke tingkatan yang terdalam atau ke tingkatan yang bersifat pribadi. Contohnya seperti pada saat kita melamar pekerjaan dan sedang diinterview. Pertanyaan dangkal itu seperti nama, umur, dan alamat tinggal. Lama-kelamaan kita pun ditanya, sudah berpengalaman atau belum, apa saja pengalamannya, dan sudah berapa lama. Referensi dari medianality.com. 2. Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat 3 unsur, yaitu unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Dalam teori pertukaran sosial menjelaskan tentang bagaimana seseorang memandang kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan orang tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. Contohnya, aku mempunyai kakak, dan kakakku ini membutuhkan pertolongan untuk menjemput dia di tempat pekerjaannya. Ya udah, aku jemput. Dan kemudian, pada suatu hari motorku mogok di jalan. Lalu aku menghubungi kakakku, kemudian disusulinya. Peristiwa yang terjadi antara aku dan kakakku merupakan dari teori pertukaran sosial yang sama-sama berkorban dan sama-sama menguntungkan. Referensi dari ilmu komunikasi Unida Gontor. 3. Teori dialektika relasional merupakan sebuah teori komunikasi yang menyatakan bahwa hubungan dicirikan dengan ketegangan atau konflik antar individu. Konflik tersebut terjadi ketika seseorang mencoba memaksakan keinginannya satu terhadap yang lain. Contohnya hubungan antara pengacara dan kliennya, yaitu antara Farhad Abbas dan Regina. Hubungan mereka bisa dibilang tidak biasa karena mereka berdua sudah memiliki keluarga masing-masing. Hubungan mereka terjalin karena awalnya hubungan sebagai pengacara dan juru bicara. Referensi dari slideshare.net. 4. Teori interpersonal deception. Teori ini digunakan untuk menjelaskan kebohongan-kebohongan komunikasi seseorang dengan cara memancing komunikan dengan informasi yang tidak benar, sehingga terbongkarlah kenyataan bohongnya. Contoh, katakanlah sang komunikan bernama Alam dan Reva, komunikator. Waktu kemarin Alam berbicara kepada ibunya kalau Alam sudah membayar ujian tengah semester, dan ibunya memberitahu kepada saya bahwa Alam sudah membayar. Pada saat saya bertemu dan main dengan Alam, saya membahas tentang ujian tengah semester lusa. Alhasil, saya bertanya pada Alam, sudah membayar atau belum? Alam pun menjawab pertanyaan saya, kalau dia belum membayar ujian tengah semester, dan uangnya terpakai untuk membeli kebutuhan motornya. Dan dari situ, kebohongan Alam pun terbongkar. Referensi dari slideshare.net. 5. Teori pengurangan ketidakpastian merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai strategi untuk mengurangi ketidakpastian kognitif dan perilaku dengan pencarian informasi melalui komunikasi dengan orang lain. Ketidakpastian kognitif merujuk pada tingkat ketidakpastian yang dihubungi dengan keyakinan dan sikap tersebut. Contohnya ketika baru masuk kuliah, saya sedang menunggu waktu untuk melakukan kegiatan PLBA. Kemudian datanglah teman saya bernama Sari. Lama-kelamaan saya tidak nyaman karena harus berdiam diri seperti ini. Kemudian saya beranikan diri untuk mengajak ngobrol. Sesudah jam kegiatan PLBA dimulai, saya bertanya-tanya, Sari bakal mikir gimana ya tentang saya? Apa sok akrab? Atau risih dengan saya mengajak ngobrol tiba-tiba? Kemudian seiring berjalannya waktu, saya semakin dekat dengan Sari. Pada saat jam istirahat, seperti biasa, mahasiswa pada umumnya bercanda-canda. Kemudian Sari mengatakan bersyukur kalau Sari diajak mengobrol oleh saya, karena kalau tidak, Sari tidak akan kenal dengan saya. Dan ternyata Sari merupakan teman yang asik. Referensi dari Wikipedia. 6. Hambatan komunikasi antar pribadi dan budaya. Keterbatasan fisik. Hal ini berkaitan dengan berkurangnya fungsi fisik yang digunakan untuk berkomunikasi. Semisal kita dihadapan untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa berbicara, namun kita sendiri tidak memiliki kemampuan bahasa isyarat. Akhirnya, pesan yang hendak disampaikan pun gagal diterima. Begitu juga ketika berkomunikasi dengan orang yang lanjut usia di mana fungsi pendengarannya sudah berkurang atau dengan orang cadel yang kesulitan dalam pengucapan beberapa huruf. Akhirnya ketika berkomunikasi, pesan yang disampaikan kepada penerima tidak sesuai dengan yang telah disampaikan oleh pembicara karena kesulitan memahami. Terus ada penggunaan bahasa. Semisal orang Jawa ingin berbincang dengan orang Sunda, namun keduanya memiliki dan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing.
Akhirnya, pesan yang ingin disampaikan tidak akan terpahami karena tidak mengerti bahasa yang digunakan. Peranan bahasa sangat penting dalam berkomunikasi karena bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi kita harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh lawan bicara. Cara mengatasi hambatan komunikasi menurut Boff dan Thiel 2002 sebagai berikut. 1. Memelihara iklim komunikasi agar senantiasa terbuka. 2. Bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi dan menjalankannya dengan baik. 3. Memahami akan adanya kesulitan komunikasi antar budaya. 4. Menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima pesan. 5. Menggunakan teknologi yang ada secara bijaksana dan bertanggung jawab agar dapat memperoleh dan membagi informasi dengan baik dan efektif. 6. Menciptakan serta memproses pesan secara efektif dan juga efisien. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni memahami pesan, menyesuaikan pesan dengan isi penerima, mengurangi jumlah pesan, memiliki saluran atau media secara tepat, meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Referensi dari talkactive.id dan pakar komunikasi. Sekian hasil jawaban UTS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.